Karena syirik atau kufur itu adalah akan membuat kerusakan di bumi yang akhirnya nanti bisa memunculkan kedzaliman, memunculkan kehancuran. Ya. Dan kufur atau syirik itu dosanya selamanya sebelum dia bertaubat. Dia disiksa selamanya. Ya, selamanya. Akan tetapi kalau membunuh enggak selamanya. Kalau membunuh di kisos atau di dalam negara kita, negara Indonesia, negara hukum, divonis berapa tahun, kalau sudah selesai menjalani hukumannya ya selesai sudah kalau membunuh. Tapi kalau syirik atau ingat, membunuh itu dosanya di bawahnya syirik. Membunuh itu kalau hadnya dibunuh juga. Kalau fitnah, misalnya qadhaf, memfitnah orang berzina, itu bukan dibunuh sanksinya, tapi dicambuk. Nah, jadi kalau mau bicara dosa begitu. Ini saya mau bicara secara yang mudah dipahami, kan untuk mereka juga. Siapa tahu mereka menyimak dan lebih mudah memahami. Jangan terlalu ilmiah dulu. Jadi yang sederhana saja. Kalau mau ditarik ke ranah ilmiahnya, al-fitnatu karena sebenarnya bayangkan ini dikatakan main gelap dengan santrinya sendiri. Ini kan fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari untuk Pak Zulkarnain. Memang di dalam video tersebut kita ingin mengingatkan kepada para netizen untuk tidak memfitnah Mustafa seperti itu, karena fitnah itu katanya lebih kejam daripada pembunuhan. Kami ulang kembali ayat yang ini bawakan untuk menasihati para netizen itu. Ayat itu keliru kalau ente artikan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Keliru kalau ente artikan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Wah, lumayan banyak saya menuai kritik ya dari tiga santri Aswaja NU. Memang luar biasa. Mereka itu memperhatikan saya rupanya. Yang pertama Zakka, yang satunya siapa, yang satunya Gus siapa itu. Gus ada Gus semuanya ini. Kayaknya Gus tertarik banget dengan lafaz yang saya sampaikan berkaitan dengan yaitu al-fitnatu asaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Keduanya ini menjadi trendy di kalangan kritikus sekelas Aswaja muda ya. Ya, tujuannya untuk mengarahkan, saya tidak ingin suudzon kepada mereka ini. Ingin mengarahkan saya kepada tafsir yang paling benar. Itu tidak salah. Benar ya. Saya tidak menyalahkan. Tetapi sayangnya saya tidak gagal paham juga gitu, seperti yang dituduhkan oleh ketiga orang ini, seolah-olah saya gagal paham. Tidak, saya nggak gagal paham. Saya mengerti banget bahwa pengertian fitnah di situ arti utamanya itu syirik atau kekafiran. Ya, itu benar, nggak salah. Siapa yang menganggap itu salah? Dan yang perlu Anda ketahui, ya, yang perlu Anda ketahui, Al-Quran itu kan sifatnya universal. Ya, Al-Quran itu berada pada setiap zaman. Dan Al-Quran itu bisa memberikan yaitu pencerahan dari zaman-zaman yang dilaluinya. Khawatirnya kalau saya yang mengartikan syirik, misalnya yang mengartikan kafir, Anda tuduh Wahabi juga itu. Jadi saya tidak menyangkal Anda salah. Anda benar, tidak salah. Dan yang Anda kutip
dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, itu semuanya benar, nggak salah. Hanya saja kita juga perlu ngerti, saudara, bahwa apa yang disampaikannya itu adalah sebuah, yaitu pembenaran, ya, pembenaran. Jadi yang dilakukan Ustadz Zakah, yang dilakukan oleh dua kus juga itu benar, tidak salah, ketiga-tiganya semua benar. Cuma persoalannya tidak menerangkan dari sisi bahasa, ya. Jadi tidak menerangkan dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa fitnah itu banyak, bisa berarti fitnah juga ghibah dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori yaitu bahasa, bahkan ujian, seperti yang terdapat dalam surat At-Tahrim misalnya, ya. Juga kalau kita baca dalam ayat-ayat lainnya, pengertian fitnah itu luas pembahasannya. Jadi sangat detail dan komprehensif gitu, menyeluruh. Artinya banyak sekali itu kalau kita lihat dari sisi Quran. Pengertian fitnah berarti ujian, berarti bala, bencana dan sebagainya, musibah, itu fitnah semuanya. Sampai seorang anak misalnya yang dilahirkan, dan seorang istri, seorang suami, itu artinya fitnah. Ayo kita contohnya ya di dalam, kalau nggak salah surat At-Taghabun, ya. Kalau ya surat At-Taghabun itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, malah dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, coba, sesungguhnya harta kamu dan anak kamu itu juga fitnah. Jadi kemudian dalam sisi lain harta sudah dikatakan fitnah tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kalau tidak salah terdapat dalam ayat munafikin, surat munafikun, al-munafikun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu itu. Bukan surat munafikun kalau tidak salah, ya. Karena saya ingat-ingat saja apa yang saya baca, ingat gitu. Jadi saya nggak ingat halamannya di mana, surat apa, ya. Yang jelas itu ayat gitu. Oh iya, di surat At-Taghabun juga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesudah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fakhdaruhum, kan begitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yaitu istri kamu, anak kamu, aduwwal lakum, adalah musuh kalian. Ketika seorang istri tidak mau tunduk kepada perintah-perintah agama, perintah suami yang baik-baik dan sebagainya, itu menjadi musuh, ya, menjadi musuh. Termasuk anak kita suatu saat bisa jadi musuh kita itu. Nah, ini kalau dilihat dari sisi ayat. Kemudian di yang kedua itu ayatnya innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ya. Kemudian yang dikatakan ada kemudian dalam ayat lain, yaitu tidak menjadi fitnah hanya kepada orang saja, tapi bisa semua orang, yaitu bersifat musibah. Karena perbuatan dosa akan terjadi fitnah yang begitu dahsyat yang disebut dengan istilah musibah itu, ya. Itu fitnah juga, musibah itu artinya. Fitnatal ladzi, gimana itu, ila akhir aji, yaitu fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang kafir saja, tapi juga akan menimpa siapa saja itu. Bahkan fitnah yang menimpa orang mukmin. Jadi banyak artinya fitnah. Kalau kita lihat, termasuk di dalam hadis
hadis-hadis Nabi, jika kita al-fitnah itu bisa diartikan an-namimah. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu ya sesuatu yang menimbulkan malapetaka di tengah-tengah umat. Coba satu contoh saja, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Indonesia ya. Ini yang di dunia yang menimpa negara-negara, jatuhnya presiden ke presiden misalnya, kudeta demi kudeta, Arab Spring dan sebagainya. Itu kan semuanya berangkat dari fitnah yang disebarkan oleh sekelompok orang tertentu di negara-negara itu yang bekerja sama dengan asing dalam rangka mengganti ideologi di negara tersebut, atau karena negara tersebut itu tidak mau kerjasama dengan negara asing. Terjadi Arab Spring pada waktu itu. Apa yang terjadi? Peperangan antar anak-anak bangsa. Ini fitnah, karena fitnah yang disebarkan oleh mereka. Misalnya pembunuhan yang terjadi di Mesir, mulai dari Presiden Anwar Sadat, kemudian Husni Mubarak, Morsi. Ya, Morsi itu fitnah juga, digulingkan itu dan sebagainya. Itu fitnah juga itu. Jadi pengertian fitnah itu bukan gagal paham. Anda yang gagal paham menurut saya, karena hanya mengambil dari pengertian yang salah, pengertian yang yang sempit, bukan salah, sempit gitu. Pengertiannya luas fitnah itu. Jika Al-Qur'an hanya pengertiannya sebatas itu tidak luas, kecuali berkaitan dengan ubudiyah. Nah, berkaitan dengan ubudiyah ibadah misalnya. Dan tentu saja penafsiran kalangan sahabat, Ibnu Abbas, Mujahid, itu kita tidak tolak. Hanya sebagai pelengkap referensi gitu. Mungkin ya ente juga harus banyak belajar lah. Jangan sempit begitulah mengertikannya gitu ya. Jadi saya sudah riwayatkan tuh pengertiannya, sudah saya kisahkan bagaimana pengertian-pengertian dari para ulama-ulama ya. Demikian juga dikaitkan dengan kata-kata fitnah dari Quran ke Quran. Itu namanya tafsir Quran bil Quran, tafsir ayat bil ayat. Itu yang saya lakukan. Sehingga pengertiannya menjadi lebih luas lagi yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh kita. Jadi tidak menjadi sempit hanya pada pengertian yang bersyirik dan sebagainya. Nanti kalau dibahas dari sisi syirik juga itu benar. Karena tidak akan muncul fitnah di tengah-tengah masyarakat tuh jika tidak ada orang yang menyekutukan Allah. Yang tidak ada orang secara kontekstual misalnya, yaitu bahwa orang berbuat syirik itu kalab, dulmun azim, tidak bisa melihat membedakan kebenaran. Akhirnya apa? Melontarkan fitnah kepada orang-orang. Nah, sama kan pada akhirnya. Jadi luas pengertiannya itu tidak salah. Anda saja tidak paham, dan Anda saja yang tak mampu memahamkan kepada orang dengan baik. Ya. Coba lihat saja pengertian-pengertian fitnah di seluruh Al-Quran. Kata fitnah, semua cari. Itu pasti nantinya akan lahir kesimpulan dengan benar. Jadi tidak hanya harus tafsir itu saja. Anda ini kadang-kadang aneh, tafsiran Quran kalau ditafsirkan begini berubah lain. Karena itu kemauan Anda, bukan kemauan orang lain. Kalau saya berpikir tidak seperti itu, tidak sekolot Anda cara berpikirnya, dan tidak akan keluar dari kebenaran itu. Benar juga. Siapa yang bilang salah? Kan cuman Anda saja, karena Anda berangkatnya dari tafsir yang Anda inginkan tadi. Kalau saya tidak. Jadi ada pemahaman tekstual, ada pemahaman konstektual. Nah, yang konstektual ini luas. Artinya dari konstektual ini akan banyak tafsir-tafsir baru yang tentunya akan lebih berkaitan dengan zaman, sesuai dengan zaman-zaman. Di mana zaman ini kan inna zamana qad istadara. Zaman itu berputar itu. Berputar, yang di atas nanti ke bawah, yang bawah itu ke atas, yang pinggir ke tepi dan sebagainya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan fitnah ya. Jadi fitnah. Dan fitnah zaman, ada yang disebut dengan
al-fitnatu hahuna, al-fitnatu hahuna, hadis itu misalnya qarnus syaiton, tanduk setan dan sebagainya itu. Sambil isyarat ilal masyriq, yaitu mengarah tangannya ke timur, menimbulkan tafsir. Kalau yang anda kan tafsirnya khusus tuh. Ditafsirkan karena kebencian ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ditafsirkan fitnah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iya kan? Lucu itu namanya. Karena Anda juga berpikirnya sempit. Kalau saya tidak. Kenapa kalau saya tafsirkan bahwa misalnya kata masyrik itu Indonesia? Karena memang di Indonesia ini digoncang oleh prahara. Nabi palsu banyak di Indonesia. Apa Anda tak terima gitu? Jadi saya pikir kalau mau main tafsir-tafsiran, insya Allah saya terlalu bisa itu. Karena saya tidak akan menyimpang dari isyarat nas, sebagaimana juga dari sisi bahasa, kemudian dari sisi natijah, kesimpulan dari berbagai ulama. Barangkali ini pelajaran buat anda para kus-kus yang mendengarkan tanggapan saya. Dan saya tidak benci dengan Aswaja. Ingat, tidak ada perasaan benci. Justru yang paling banter mengkritisi Wahabi itu kalian, jangan dibolak-balik. Tidak ada orang yang benci dengan Anda itu. Anda saja yang merasa kecil, merasa dibenci oleh orang lain. Yang jelas saya tidak punya musuh dengan siapapun. Ya biasa aja diskusi. Masa diskusi nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak usah jadi YouTuber lah. Tidur saja lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.